Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tak hanya Agnes, hadir pula di Kemenkumham sederet rekannya sesama musisi papan atas tanah air seperti BCL, Arman Maulana, Ariel Noah, dan juga Kunto Aji. Mewakili Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, Arman Maulana mengakui jika ia dan kawan-kawan merasa tergelitik untuk ikut bersuara terkait kisruh hak cipta. Sungguh pilu, lintasi medan berat sampai seberangi 3 sungai akibat jembatan putus dan berjarak 100 km. Ibu hamil dari Amphoang meninggal di jalan sebelum tiba di rumah sakit. Dari heboh mitos buaya di Makassar yang tidak boleh dipindah, dari Nusa Tenggara Timur, nasib pilu dan tragis menimpa Ripka Bonlae, ibu muda berusia 21 tahun warga Kupang, Nusa Tenggara Timur yang harus menempuh perjalanan tak terbayangkan demi mendapatkan perawatan medis. Padahal sedang hamil dan sakit parah, Ripka terpaksa menempuh perjalanan 100 km lebih dari desanya di Amphoang untuk mencari pertolongan medis ke rumah sakit di Kupang. Ya, korban sempat dibawa keluarganya menuju RSUD Naibonat di Kupang setelah sebelumnya dirujuk dari Puskesmas Manu Belon. Namun, perjalanan yang ditempuhnya tidaklah mudah. Selain menempuh jarak hingga ratusan kilometer dengan kondisi jalan yang rusak dan jembatan yang putus, korban yang ditandu juga harus melintasi 3 sungai berarus deras guna bisa tiba di rumah sakit yang dituju. Melewati segala rintangan demi kesembuhannya, namun takdir justru harus berkata lain. Ya, Ripka, sang ibu muda yang seharusnya bisa merasakan kebahagiaan melahirkan anaknya, justru harus menghembuskan nafas terakhirnya sebelum tiba di rumah sakit. Korban menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan hangat keluarga tercinta yang menemaninya di mobil ambulans. Tragedi ini harusnya mengingatkan kita semua akan pentingnya akses kesehatan yang layak bagi setiap ibu hamil dimanapun mereka berada. Ya, kami dari Komnas Perempuan menyampaikan belasungkawa dan merasakan keprihatinan yang sangat dalam melihat adanya peristiwa seorang ibu meninggal karena kemungkinan terlambat penanganan. Karena itu kami berharap bahwa pemerintah harus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan ini, termasuk juga menyediakan infrastruktur yang bisa diakses dengan baik oleh perempuan-perempuan yang kondisinya sedang hamil dan hendak melahirkan, khususnya di daerah-daerah terpencil maupun di daerah-daerah kepulauan. Iya, saya juga bingung tuh kenapa bisa kejadian seperti itu. Saya sedih, saya prihatin, apalagi saya juga seorang ibu ya. Waduh, pertama saya seorang ibu, apalagi saya turut prihatin, saya turut sedih, saya sempat nangis.
Menjalani proses persalinan yang penuh tantangan juga pernah dialami selebriti terkenal Kimberly Ryder. Ya, meski menyandang status selebritis, Kim ternyata melahirkan anak pertamanya, Raiden Starlight Akbar, pada tanggal 19 November 2019 lalu hanya dengan bantuan seorang bidan di kampung halaman sang ayah di Inggris. Publik pun mengira jika keputusan tersebut adalah akibat dari prinsip hidup sederhana yang diterapkan mantan suami Kimberly, Edward Akbar. Benarkah? Dan selama melahirkan, walaupun di rumah sakit di Inggris, aku nggak ketemu sama dokter sama sekali. Jadi yang ngurusin aku itu selama proses melahirkan adalah bidan. Mungkin banyak yang di rumah yang nggak sependapat sama aku. Cuman kan aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain kan. Emang udah ditunjukin sama Allah tuh ini yang jalan yang harus aku ambil tuh yang ini. Sementara itu, Kartika Putri, selebritis yang juga istri dari Habib Utsman bin Yahya, justru memilih melahirkan anak keduanya, Khadijah Aliyah Basira, secara normal di rumah pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu. Usut punya usut, keputusan Kartika Putri untuk melahirkan di rumah dibayang-bayangi trauma dan fobianya terhadap rumah sakit. Menariknya, Habib Utsman bin Yahya sendiri yang kemudian memotong tali pusat buah hatinya dengan petunjuk dokter. Aku pengennya normal di rumah karena memang aku kan fobia rumah sakit. Tapi aku tidak menyarankan untuk semua yang gak ada masalah harusnya sebaiknya di rumah sakit. Kalau aku pribadi memang nyamannya di rumah dan insya Allah juga pengecekannya juga sudah sangat matang. Mulai dari dokter, kesehatan ibu dan anaknya juga, sehingga kalaupun memang mau lahiran di rumah, tim medisnya juga siap dan juga memang aman. Berbeda dari nasib pilu dan tragis ibu hamil yang meninggal di Kupang, NTT, menyandang status sebagai salah satu penyanyi papan atas tanah air yang juga sudah go internasional. Tapi siapa sangka jika Agnes Mo justru merasa keberatan dengan putusan pengadilan niaga yang mewajibkannya membayar denda 1,5 miliar rupiah kepada pencipta lagu Ari Bias terkait kisruh hak cipta lagu Bilang Saja yang dibawakannya dalam beberapa pertunjukan. Agnes berdalih denda 1,5 miliar rupiah adalah jumlah yang amat besar buatnya, yang harus bekerja keras sejak masih kecil untuk meraih posisinya saat ini. Karenanya, selain akan melakukan upaya kasasi, kemarin pelantun tembang Matahariku ini juga datang ke kantor Kemenkumham. Kedatangan Agnes untuk membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta yang kini menjadi polemik lantaran dipicu atas kasus yang dialaminya yang dirinya seakan ditumbalkan. Been singing that song dari gue umur 16-17 tahun. Nah terus kemudian dipermasalahkan 20 tahun kemudian. Ini pada akhirnya kan gue jadi mikir, ada agenda yang lebih besar apakah yang sedang, ya kan? Ya mbok ya jangan gue ditumbalin gitu loh. Jadi gue udah ribuan show, bukan cuman puluhan atau ratusan, gue udah ribuan show. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Nah tapi sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya saya pikir bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar dan sadar hukum ya. Tak hanya Agnes, hadir pula di Kemenkumham sederet rekannya sesama musisi papan atas tanah air seperti BCL, Arman Maulana, Ariel Noah dan juga Kunto Aji.
Mewakili Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, Arman Maulana mengakui jika ia dan kawan-kawan merasa tergelitik untuk ikut bersuara terkait kisruh hak cipta. Hal yang sama pun disampaikan oleh BCL yang juga merupakan juri Indonesian Idol. Sementara itu, kekecewaan dilontarkan Ahmad Dhani kepada Agnes Mo yang dinilainya lebih banyak berbicara di podcast daripada membela diri di pengadilan. Untuk apa keluar-keluar di podcast? Di pengadilan malah nggak datang. Sentil pentolan Dewa 19 tersebut. Tadi kita cuma memberikan masukan dari angle kita terhadap perusahaan yang terjadi saat ini. Terus juga apa lagi? Ingin mewakili suara dari penyanyi-penyanyi. Kita tahu bahwa ada polemik belakangan ini. Kita pengen sih sebenarnya biar yang berwenang yang langsung mengurusi. Kita minta negara untuk bisa turun hadir menengahi ini dan mudah-mudahan secepatnya bisa selesai permasalahannya. Kita para penyanyi ingin menyuarakan kalau kita ingin segera ada solusi supaya kita bisa menciptakan ekosistem musik yang baik untuk semuanya. Yang penting bayar. Jadi nanti kalau ada penyanyi yang ngomong gitu, boleh, yang penting bayar. Nah ini mereka ini punya DNA maling. Karena itu membuat orang jadi maling akhirnya. Karena selama ini, selama 10 tahun nggak ada yang bayar ke kita. Nanti tanyakan aja kepada Agnes kalau ketemu ya. Dari 2014 sejak undang-undang ini berlaku sampai tahun ini, sudah berapa miliar yang dihasilkan dari lagu-lagu kami. Nah, lalu ditanyakan kepada pencipta dapat berapa? Yang serakah ya, Pak? 0. Aduh Mas Dhani, sorry banget kalau aku mesti ngomong di sini karena ya gimana ya, pada saat lagi jujur aja pada saat lagi aku denger itu sih aku agak kecewa gitu, agak sedih kok bisa ya maksudnya diputerbalikan kayak gini gitu loh. I'm so sorry gitu loh Mas Dhani kalau misalnya mungkin like he took it personally atau Melihat Agnes Mo yang akan melakukan kasasi serta ke podcast dan juga mengadukan nasibnya ke Kemenkumham, Ari Bias mengaku sudah memprediksi semua itu. Lantas apa dampak dari langkah Agnes terhadap dirinya? Benarkah pasca keputusan pengadilan niaga yang mengharuskan Agnes membayar denda 1,5 miliar rupiah kepadanya, di saat itu pula ia merasa pertarungannya dengan Agnes sudah selesai. Rentang waktunya 1,5 tahun tuh saya perjuangkan itu tuh, sampai akhirnya putusan tentang pengadilan. Nah pertanyaannya, kemarin kemana? Gitu. AM kemana? Gitu kan. Baru sekarang setelah putusan denda 1,5 M baru ribut gitu kan kesana kemari. Silahkan aja, saya sih nggak masalah mau podcast 1000-an kali terserah. Maksudnya nggak akan berimpact untuk saya juga gitu kan, karena putusan sudah ketuk palu. Ini kita kan sudah ketuk palu hakim ya Bang ya, dan kenyataannya memang tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya kita semua orang juga kan butuh kehidupan. Kehidupan saya kan murni pencipta lagu. Jadi apa yang saya butuh untuk hidup saya dan keluarga? Dari royalti gitu. Jadi wajar saya memperjuangkan hak ini dan menginginkan materi dari sini, wajar. Kita tahu fansnya AM ini kan banyak nih. Dan pasti merasa kecewa idolanya dikalahkan gitu. Ya mari kita bertarung di tempat yang benar. Dan semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari undang-undang.